Oke guys, balik lagi dengan gue Nandika and welcome to Breakdown Bros Podcast episode ke-7. Nah, kali ini bisa dibilang episode spesial nih guys, karena sesuai dengan judulnya nih. Judulnya adalah Bapak-Bapak Rock and Roll yang Baby Blues. Waduh, kita kedatangan seorang aktor legend. Itu bisa dibilang gue tumbuh kembang sama film-filmnya dia lah. Realita Cinta and Rock and Roll. Sama filmnya dia yang menginfluence anak muda lewat aktingnya dia tuh di Catatan Akhir Sekolah. Siapa lagi kalau bukan Vino, Giovanni, Bastian. Tunggu dulu, ini berarti omongan lo, berarti gue udah tua banget sih. Lo gak nonton film itu SD kan? SD? Tapi gak apa-apa, gue masih bisa duduk satu meja sama dia tuh, gue satu kehormatan banget. Halo Vino, apa kabar? Gue Nandika nih dari Kincir, pengen ngobrol-ngobrol ternyata. Gue tuh ngeliatin lu tuh dari SD, sumpah. Bohong gue. Yang bener lu. Sumpah dari SD. Aduh. Gue tumbuh kembang sama film Realita Cinta and Rock and Roll itu memorable banget. Iya. Catatan Akhir Sekolah apalagi tuh kan. Itu sebetulnya ada kisah cerita waktu gue SMA tuh. Waktu yang keluar, yang madol, yang apa semuanya tuh dari cerita gue. Nah ini kan lu terkenal dengan, kalau di otak gue ya, memorable gue sebagai yang nonton lu dari dulu, lu terkenal sebagai bapak-bapak yang rock and roll nih. Nah, itu kan acting. Terus ini by the way ada sebuah film terbaru dari Vino, judulnya Baby Blues. Baby Blues. Kejebak sih gue sebenarnya. Nah, itu gimana tuh, Vin? Gimana ya, sebetulnya gini, sebetulnya ya gue udah lo married belum? Belum kan. Jadi ini sebetulnya karena anak gue satu. Jadi ini pas gue baca skripnya, gue tawarin skripnya, wah ini sebetulnya ceritanya menarik nih. Kalau buat aktor ditawarinnya pertama, karena biasanya ketika orang married punya anak, terus mulai kehilangan masa-masa me time-nya dia, tuh mulai terjadi cekcok tuh. Kayak misalnya, wah lu suami enak lu masih main aja lu apa namanya istri urus anak gitu. Kadang-kadang kan saking emosinya kayak ngomongnya, udah lu rasain nih jadi suami, lu tuh rasain jadi istri, hamil bla. Nah pas gue baca ini, anjir kok ini seru banget ya. Jadi apa omongannya itu kayak kejadian. Awal-awal lu nikah gitu gak? Apanya tuh? Awal-awal lu nikah pasti gitu? Ada sih, walaupun gak sampai se ekstrim itu pasti ada gitu. Karena kan lo kan capek, terus apa namanya lo harus kerja, sementara istri lo ketika lo selesai hamil dipikirnya selesai dong, ternyata masih ada lagi tuh ngurus anak, terus yang hormonnya nggak balance, itu yang bikin gue nggak tahu istilah kesehatannya apa, tapi kita kenalnya dengan baby blues, hormonnya nggak balance gitu. Nah itu kalau misalnya keterusan tuh bisa jadi depresi bro, jadi depresi dan kasihan banget. Nah kalau misalnya di sini nggak ada komunikasi yang bagus sama antara suami sama istri, itu bisa perang lah. Nah buat gue itu hal yang sebetulnya dialamin sama hampir semua orang, tinggal nggak tahu levelnya seberapa, tapi jarang diungkap. Nah yang kedua yang menarik buat gue adalah ada challenge karakternya, pertukaran karakternya itu yang buat gue, oh ini di Indonesia baru, di luar sih mungkin udah berapa kali kita lihat film kayak gini, tapi buat gue ini sesuatu yang patut dicoba sih. Itu tuh yang gue highlight tuh di trailernya, gue nonton nih, ini gue ngakak seriusan pas lu tiba-tiba mati lampu jebret, tiba-tiba Vino jadi Aurelia jadi Vino. Lu sebagai Andika ya? Gue ya Dika. Sama namanya sama gue. Iya, lu panggilnya Dika juga? Dika juga. Oke, lo harus nonton berarti. Iya, Dika, Aureli, Dinda kan? Dinda. Nah yang menarik tuh lu pertukaran gender kan, gue sebagai orang yang nonton lu juga, pekerjaan aktor itu kan pekerjaan yang lumayan sulit-sulit gampang lah ya. Jadi apalagi lu memerankan lintas gender. Benar. Iya kan? Nah, yang menariknya adalah lu ketika lu jadi lintas gender, lu nggak boleh jadi apa namanya? Sorry kayak bebancian. Lu nggak boleh terlalu kayak bebencongan, nggak boleh. Karena kan dia perempuan, yang ketuker tuh jiwanya gitu. Jadi jiwanya yang ketuker. Nah, buat gue ini juga sesuatu yang ya maksudnya walaupun gue udah main beberapa film, tapi kan gue tetap belajar lagi kan. Ini gimana nih masuk peran ini, masuk peran ini. Masalah sukses dan enggaknya ya terserah penonton deh. Tapi buat gue untuk ngelatih diri gue sendiri, untuk ngasih tantangan ke diri gue sendiri, gue harus nyobain yang di luar zona aman, zona nyaman gue nih. Gue harus keluar dari box gue nih. Nah yaudah, ayo kita coba. Itu tantangannya apa, Vin? Kalau lu memerankan karakter yang berbeda gender itu? Nah tantangannya adalah gue harus chemistry gue sama si Aurelia tuh harus deket banget sih, harus nempel banget. Karena gue nggak boleh ngakuin sesuatu yang nggak dilakuin sama Aurelia. Aurelia pun nggak boleh ngakuin sesuatu yang di luar yang gue lakuin. Karena kan
switch kan, soulnya switch gitu. Tapi ya pasti sutradara pengen ada satu pengembangan drama atau apa. Jadi akhirnya ya nanti deh kita tonton deh. Gue juga belum nonton sih sebenarnya filmnya kayak apa. Tapi ya sebenarnya ceritanya ringan, nggak yang terlalu yang gimana banget. Tapi mudah-mudahan ini jadi ada satu yang apa ya, informasi yang bisa di-share buat teman-temannya. Mungkin nanti lo mau nikah gitu, lo nggak usah takut menikah gara-gara nanti ada baby blues, nanti punya anak kayak gini. Enggak, ini cuma kasih gambaran gini lo serunya lo punya anak gitu. Oke. Highlight serunya itu ya di Serunya film ini sih. yang Oke. Nah, kan itu berarti lo sama Aureli kan tadi lo bilang ngebangun chemistry kan? Nggak maksudnya bukan terjadi begitu aja kan, pasti ada treatment atau workshop lo gitu kan sama dia. Ada. Kita workshopnya hampir sebulan. Oke. Nah itu kita lumayan panjang tuh dik nyari-nyari ininya, nyari-nyari ini kita selanya gimana ya biar gue tuh orang percaya gue ini Aureli, lo ini misalnya gitu. Oke, 15 menit orang nonton nggak percaya bubar gitu kan. Iya, Bubar. bener, Tapi itu nggak segampang itu, memang segampang itu ya. Pokoknya segala cara kita coba. Ya akhirnya kita menemukan satu formula yang nanti ada di film ini gitu. Dan mudah-mudahan itu bisa works ya. Oke. Tapi yang paling penting sih sebetulnya bukan pertukarannya kalau boleh gue ceritain, tapi lebih ke sharingnya bahwa di setiap rumah tangga tuh nggak ada yang ideal bro. Oke. Jadi lo mau nikah, lo tuh nggak bisa gue pengen rumah tangga gue yang kayak gini, yang kayak gini. Lo harus jalanin dulu. Kayak misalnya pacaran nih. Nanti kamu kalau mau punya anak berapa? Saya mau punya anak 3, 5. Lo cobain aja dulu 1. Iya, kadang-kadang kita suka ngerasa kayak gitu ya. Iya. Jangan kan nikah gitu orang pacaran Pacaran aja gitu angan-angannya kan. banyak tuh. Banyak. Nanti kita nikah di sini, Bener, honeymoon bener. kita ntar kesini. Nikah dulu bro. Ini kayak dulu. Susah bro itu bro. Jalanin aja dulu gitu. Itu tuh yang bisa bikin gue kayak anjrit. Iya bener juga ya, baby blues ini berarti hal yang relate juga sama keluarga baru ya. Keluarga baru dan bukan cuman orang yang udah nikah aja sih sebenarnya yang udah nonton yang harus nonton karena ada karakter-karakter kayak Regen. Ya, ada tuh kan, Itu Regen. dia point of view dari kayak misalnya kayak lo nih yang belum nikah Ya. terus keduluan sama temen lo. Terus lo ngeliat oh begini ya nikah ya, oh gini ya gitu. Jadi memang point of view-nya banyak gitu. Ntar ada lagi point of view mertua gitu. Lo udah ngerasa paling canggih ngurus anak. Tiba-tiba mertua lo datang, enggak gini ngurus anak gitu. Yang bener tuh gini Ya loh. bener gini gitu. Itu terjadi sih. Terjadi Di lingkungan gue pun tuh terjadi sih. Apalagi bapak-bapak karakter lu ya, bapak-bapak yang suka main game tuh. Nah itu itu waktu pertama kali gue posting trailer atau apa, itu yang komen ke gue tuh jadi pro kontra. Kenapa? Karena istrinya komen, iya nih suami gue kayak gini banget nih main game gini. Dibalas sama dia, Allah kamu juga kalau misalnya ngeliatin all shop udah kayak apa? Oh gue bilang ini seru nih, ini seru gitu. Maksudnya buat menurut gue ini sebetulnya kan hal yang ringan kan, filmnya ringan banget. Tapi begitu kita lempar ke ini, kok jadi ada perang beneran di timeline gue. Masalahnya lu main game di situ edik banget gue liat di trailer. Ya kan kita kalau ngeliat orang main kan main game kan kayak gitu kan, apalagi Iya lo main sih. bola. Iya sih. Oh Iya kan, bener. apalagi lo main bola. Gol gitu ya, si Iya, Aureli golnya kan udah gitu. sampai lupa waktu kan. Nah ini gue pengen nanya nih Vin, kalau lu bisa ngobrol sama karakter lu di film ini, si Dika gitu atau enggak si Dinda deh, lu pengen ngomong apa sih sama dia? Dika lo gue banget. Karena gini ya. Ada tuh ya? Ada ya? Ada lah. Ada ya? Kita kan cowok nih bro. Iya. Lo udah married, lo punya anak. Tetap aja lo kan hobi lo nggak bisa hilang. Oh nggak bisa dong? Nggak bisa. Nggak bisa. Dan apa namanya? Kalau misalnya lo nikah terus hobi lo hilang, misalnya dilarang sama istri lo gitu, misalnya lo nggak boleh main ini, lo nggak boleh ini, gila sih. Gue bilang gila. Cuman masalahnya sekarang prioritasnya itu kan. Kadang-kadang kita suka lupa nih. Kan orang bilang kalau punya anak, married, rezeki lo tambah banyak gitu. Benar. Begitu married, iya tuh rezeki kita tambah banyak. Tapi kita lupa, dipikir rezeki kita sendiri. Beli ini, beli itu, beli. Kan dibagi ya? Iya, tiba-tiba lupa. Oh iya, ini posnya harusnya ke sini nih, Iya. ini posnya ke sini nih. Bebannya makin banyak juga Bebannya tuh. makin banyak. Ih, mertua belum lagi kan? Belum lagi. Mudah-mudahan Pusing gak minta dah tuh. jatah ya. Iya. Nah ini lu berarti seberapa relate Vin? Karakter seorang Vino Bastian sama Andika? Kalau secara keseluruhan tuh mungkin nggak 100%. Iya. Karena kan ini kan sebetulnya cerita ini kan diambil dari pengalaman beberapa orang terus kita gabungin kan.
adanya kayak masalah gini loh. Kalau misalnya baru punya baby tuh perempuan tuh agak sensitif karena moodnya tadi itu, karena baby bluesnya itu. Jadi lo ngomong bener aja salah, apalagi ngomong salah. Iya benar. Gitu Iya, kan. iya, paham. Terus begitu lo mau keluar cari udara seger gitu, menghindari keributan, lo diteleponin lagi, dimarahin lagi gitu kan. Lah, kamu orang lagi gini bukannya nemenin istrinya lagi ngurus anak gini, salah lagi. Lo mau ketemu sama temen lo juga bilang, lah lo kan baru punya anak, ngapain lo nongkrong di sini. Oh iya, jadi emang iya, itu ya, hal-hal kayak gitu gitu tuh yang emang yang sempet gue temuin juga sebenarnya. Ya, tapi bagus lah ya lu relate-nya sama karakter Andika. Nggak nyaman kan tapi sama karakter Dinda. Ya, Ya pas memerankan. jangan sampai sih. Mungkin nyobain boleh, tapi jangan keterusan kan. Tapi gimana sih rasanya lu pas meranin karakter Dinda tuh, Vin? Geli sih ya. Gue nontonnya anjir Vino gila. Geli gimana tuh ada karakter mertua gue kan, si ibunya Dinda ceritanya. Nah, itu dia akan lebih aneh lagi karena dia harus berhubungan sama gue, deket seperti anak perempuannya, tapi yang dilihat gue mukanya laki gitu kan. Dia bilang, aduh, saya gimana ya harus breaking kamu jadi anak perempuan saya. Bilang, ya udah mbak, cuek aja lah, udahlah, gue juga udah terlanjur basah nih kayak gini. Yang lu bawa atas si trailer tuh. Iya. Itu keren banget sih, Vin. Lu bener-bener jadi sosok istri, tau gak lu? Ya tapi memang susahnya tuh kita nggak boleh terlalu besar ya, karena kan yang tadi gue bilang kita maininnya perempuan, lebih ke perempuannya itu, bukan terlalu gestur yang kayak gimana. Oke. Kadang bermain yang natural itu kadang justru malah agak susah gitu ya. Iya sih. Kasihkan malah jadi kayak apa sih, lebay gitu. Iya. Tapi ada perubahan nggak ketika lu memerankan karakter ini? Maksudnya dari berubah film-film jadi cewek gue maksudnya. Kagak. Maksud gue dari lu kan biasanya berperan sebagai ya tadi gue bilang ya. Iya. Laki-laki yang gentleman atau rock and roll banget lah gitu. Tiba-tiba datanglah project Baby Blues yang lu bilang tadi terjebak gitu. Nah, dulu tuh sebetulnya memang industri kita gitu sih. Lu udah sukses di satu genre, sukses di satu karakter, lu akan ditawarin karakter-karakter kayak gitu terus gitu. Misalnya kayak waktu itu Cinta dan Akhir Sekolah, Realita Cinta dan Rock and Roll, Radit dan Jani gitu kan. Yes. Tapi pada saat itu gue mainin karakter itu, emang di Indonesia pada saat itu belum ada film-film kayak gitu. Yang karakter-karakter anak mudanya tuh bisa vokal gitu, bisa speak up gitu. Iya, karena pada zaman itu tuh hampir nggak ada tuh film-film yang berani suarain kebebasan. Maksudnya anak muda juga boleh bersuara dong gitu. Nah, tapi mulai kesini setelah udah banyak, gue juga pengen cobain tantangan yang lain gitu. Jadi gue bukan pengen merusak karakter gue cuma pengen orang tuh nggak pengen terjebak sama gue tuh karakter yang itu. Iya. Gue mulai ngambil karakter yang bertolak belakang, misalnya kayak jadi ustadz misalnya. Terus misalnya jadi ustadz gue lihat. Iya, terus jadi jadi gay atau apa gitu. Maksudnya buat aktor kan perlu kayak gitu terus kan. Walaupun ketika lo pindah itu ada fans lo yang misalnya garis keras gitu, gue sukanya lo main kayak gini ya, itu harus kita kasih pemahaman bahwa ya aktor harus bisa nyobain yang semuanya. Kalau enggak gue juga bosen juga gitu ngelakuin hal-hal yang kayak gitu terus gitu. Dan pasti kan ada masanya gitu kan, pasti ada masanya. Nah pas dapat Baby Blues ini, yang menarik adalah fisik lo tuh nggak berubah. Karena gini, akan lebih mudah ketika lo main, fisik lo juga berubah. Misalnya lo didandanin, lo dipakein rambut panjang, lo dipasangin payudara gitu. Iya. Ketika lo ngaca, gue perempuan. Oke, bener. Itu akan membantu lo dalam masuk ke karakter. Tapi begitu lo ngaca, tetap lo, tapi lo harus berubah. Dalam lu aja yang berubah. Iya, itu yang menarik buat gue. Oke. Itu proses itu kan berarti lu mengalami banyak ngobrol-ngobrol sama Aureli juga pastinya dong. Untuk merasakan bagaimana dia jadi lu jadi dia gitu. Iya, nah, ada nggak proses lucu di pas syuting, Vin? Ada sih, karena tiba-tiba pas udah selesai ini si Ucup bilang, lo kenapa tiba-tiba jadi halus mulu ngomongnya ya? Udah biasa aja kayak final aja gitu. Ini kan inian doang gitu kan. Enggak Cup, gue abis ini kan mau masuk karakter ini lagi. Jadi maksud gue biar inian gue sama gitu.
Enggak, tapi lu bahaya men. Ya kan lu yang ngajak gua kesini. By the way, ini Ucup tuh Adi Baktiar Yusuf ya. Adi Baktiar Yusuf, saudaranya Baby Blues ya. Nah dia juga tuh dia juga sekarang udah mulai mengeksplorasi science Iya, fiction romance. Iya. Dia kan kemarin main romance oke. Iya. Sekarang udah mulai ngerambah ke genre yang lain. Karena gitu pasti lo butuh sesuatu yang baru biar lo nggak stop untuk berkarya sih. Oke. Nah ini kita masuk ke segmen namanya, ini gue baru kasih tahu nih Vin. Ada namanya Vino's Choices. Vino's Choices. Apaan tuh? Apa nih? Nah nih, yang pertama ada pertanyaan sih sebenarnya. 5 film favorit versi Vino. 5 Berat. film favorit. Gue tau emang berat sih milih 5 tuh. Cuman ya coba Vin kasih. Kalau dari gue yang emang benar-benar terinspirasi banget ketika masuk ke dunia film itu gue nonton Godfather sih. Don Vito Pertama gue nonton Godfather. Itu tuh mulai dari karakter pemainnya sampai mobil-mobilnya tuh gue suka. Jadi gue suka mobil tua, mobil apa tuh dari film itu gitu. Terus gue suka Marlon Brando the best. Iya, gue suka City of God. City of God. Kalau Indonesia film-film Warkop gue suka. Terlepas gue pernah main Warkop ya. Tapi Oh iya ding. tapi Warkop itu gini loh, kalau misalnya kayak dulu Lebaran atau apa kan selalu diputar tuh film Warkop yang orisinilnya. Itu kayak nggak lo udah tahu nih ini dia mau ngejoknya ini, tapi lo masih bisa ketawa gitu. Oke, iya. Kalau mereka yang mainin ya, maksudnya kalau misalnya aslinya, karena susah. Maksudnya kalau gue nonton film Warkop gue sendiri gue, oh ya kurang ya ininya ada kurang sini. Maksudnya kan proses belajar. Tapi kalau gue ngeliat mereka, emang udah Warkop tuh cuman mereka. Gitu loh. Mau diulang-ulang pun tetap mau bisa diulang-ulang lucu. pun tetap lucu gitu. Terus apa lagi? Dua lagi. Indonesia lah ya, Kejarlah Daku Kau Kutangkap tuh gue suka. Kejarlah Daku Kau Itu Kutangkap. Om Deddy Mizwar sama Lydia Kandau. Itu menurut gue gini, bikin romantic komedi yang sederhana, yang natural, yang gak usah terlalu heboh plotnya, itu susah ternyata. Jadi yang simple gitu ya? Yang simple. Kayak film-film romantic komedi luar gitu kan, itu kan sebetulnya hal-hal yang sekarang tuh udah hampir susah loh nemuin yang sweet, yang gimana gitu. Ya Adam Sandler kadang-kadang suka kayak gitu, kayak 50 First Date. Kan lu udah hampir jarang nemuin kayak gitu kan. Oh iya juga ya. Jadi lu kalau mau cari-cari itu lu pasti akan ngulang film-film yang lama, dulu lagi gitu, dan rasanya tuh masih ada. Punch Drunk Love tuh gue suka gitu. Satu lagi. Betul. Satu lagi ya. Nah, ini nyangkut soal Baby Blues nih. Gue tuh suka banget film Father of the Bride. Oke. Father of the Bride itu cerita tentang, ini ada satu keluarga, ada bapak sama anak. Ceritanya itu dimulai ketika anak yang kecil yang dia sayang banget, yang dari kecil main sama dia, yang udah jadi ini mah, tiba-tiba udah di meja makan dia ngomong, "Dad, gue mau nikah." Oh. Shit. Kejam banget kan? Itu sih yang paling kecil. Anak ceweknya, anak perempuannya. Oh, anak perempuannya. Wow. Jadi ketika lo ngerasa itu Father of the Bride, jadi ketika lo ngerasa lo udah memiliki anak lo, karena posisinya beda tuh, ketika lo sama istri sama anak tuh beda tuh. Nah, ketika anak yang dari kecil sampai gede lo sekolahin, lo didik, lo lindungin gitu kan, tiba-tiba ngomong, saya mau nikah. Langsung terus kok kamu mau nikah sama dia? Ada jealous ya kan? Ya karena dia baik kayak gini. Nah, kata-kata baik apa itu, lo berusaha kayak lo udah bukan jadi orang nomor satu lagi men buat dia gitu. Iya. Itu menurut gue keren banget sih. The Father of the Bride. Gue nonton sih, nanti wajib nonton. Nanti lo nonton. Itu filmnya juga ringan tapi ya sweet dalam gitu sih. Lo nonton sama pacar lo deh nanti deh. Sikat tuh. Boleh, The Father of the Bride. The Father of the Bride. Masuk rekomendasi gue ntar. 5 aktor favorit versi Vino. 5 aktor favorit. Marlon Brando pasti, Godfather. Marlon Brando pasti ya. Gue suka almarhum Didi Petet. Almarhum Didi Petet. Kalau almarhum Didi Petet nih gue sukanya karena gue banyak dapat ilmu dari dia. Oh gitu. Jadi gue pernah gue syuting sama dia. Terus gue tanya, Mas Didi, gimana cara main yang bagus tuh gimana? Cara main yang baik gimana? Dia cuma bilang simpel, kalau kamu main bagus, kamu harus bikin lawan main kamu mainnya sebagus kamu. Jadi lo main gak boleh sendiri-sendiri. Lo gak boleh merasa paling oke banget di satu frame itu. Kalau lo main bagus, misalnya gue main sama lo, gue harus bikin lo juga main bagus. Jadi kita mainnya bagus bareng-bareng gitu. Kalau lo cuman dalam satu frame sama lo dan gue mainnya bagus sendiri, lo gagal. Karena lo gak bisa kerja sama Iya, lawan main lo. Lawan main lo gitu.
Almarhum Didi Petet, legenda. Itu. Keren sih, keren. Respect. Terus gue suka almarhum Rian Hidayat. Rian Hidayat. Rian Hidayat tuh kayak idola zaman Itu dulu legend sih. juga. Iya, zaman dulu. Dari Lupus. Iya, apa. Lupus. Aduh. Gila, sekarang Masih inget nih penulisnya gua tuh. baru Rian almarhum Hidayat. kan. Iya, baru Si almarhum. Oman. 2 lagi, Vin. 2 lagi ya. Kalau ceweknya gue suka Tante Christine Hakim. bukan yang luar tuh yang suka berubah-berubah tuh. Meryl Streep. Meryl Streep gue suka. Gue juga suka Meryl Streep gue suka. Satu lagi, terakhir. Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Wih, seksi sekali tuh cowok. Seksi ya, lo aja bilang seksi ya? Iya, Iya, seksi, keren. Cara keren. dia ngomong, Iya. cara dia. Dan dia kata udah nggak main film lagi. Oh gitu. Karena dia udah 3 Oscar ya. Iya, udah 3 Oscar. Tapi kayaknya dia emang idealis banget. Gue nggak tahu kenapa dia nggak mau main film lagi. Tapi buat gue dia setiap kemunculannya dia tuh bener-bener sesuatu yang beda banget gitu. Gue kira tuh lu bakal suka yang kayak Leonardo DiCaprio atau Johnny Depp gitu kan. Kalau- Karakter lu banget tuh. Kalau untuk nonton mereka sih gue suka. Tapi ya? pasti kalau lo pilih 5 ya pasti yang Daniel keinget Day-Lewis. keinget sama gue itu tuh karena yang bikin gue yang memotivasi gue untuk acting atau apa mereka itu ya. lah. Nice. Oke, kita akan masuk ke sesi Q&A nih sekarang. Menjawab dan membahas respons audiens kincir yang udah nanya mengenai tema hari ini tentunya. Oke. Yang pertama nih, dari @karalshd. Apa hal pertama yang dilakukan Vino G. Bastian sehabis bangun tidur? Waduh, lu random banget, Karal. Bangun tidur. Kalau gue sih berak dulu sih. Bangun tidur, nah gue biasanya minum air putih biar berak. Itu udah paling the best, cuy. Karena penting tuh. Iya. Karena gue biasa di samping tempat tidur gue tuh udah disediain air putih. Iya. Air putih, jadi gue kebangun tidur tuh gue. Iya sih, sama. Apalagi kalau misalnya mau ada kerjaan pagi tuh, wah tuh gue agak deg-degan tuh, jangan sampai di jalan kan. Atau nggak ketemu di lokasinya Benteng. WC-nya kurang kondusif gitu. Iya. Jadi gue bangun tidur, minum Air putih. sama gue ngecek jadwal sih hari ini gue apa aja hari ini. Karena gue tuh orang yang tipenya, ada manajer gue sering nanya berkali-kali tentang jadwal. Oh, Karena lu kalau apaan ke skip Devin, apa, biasanya jadwal itu gue pindahin ke note, baru gue cek lagi ini jam berapa. Kalau lupa bahaya sih itu. Gue tahu ada apa, tapi gue tuh suka miss jamnya. Oh, iya. Bahaya kan, itu lebih Apa bahaya. begitu? Benar, Ibu manajer. Benar. Wah. Emang Vino harus diingetin terus Ibu manajer. Iya, benar. Oke, yang kedua. Kalau disuruh milih nih, dari dulu. Dari Junot Sebastian. Kalau disuruh milih nih, apa peran yang ingin banget dimainkan oleh Vino? Ini klise sih. Apa peran? Sebetulnya lo dapet peran apaan aja kalau ceritanya nggak menunjang juga kurang sih ya. Iya. Misalnya gini, lo mau dapetin peran sebagai seorang psikopat gitu misalnya. Tapi ceritanya jelek, men. Lo ngapain jadi psikopat sendiri di film yang jelek itu Iya gitu? sih. Iya kan sih? Sebenarnya tergantung story-nya lah ya. Iya, tapi lo Iya. cuma jadi orang biasa. Tapi ceritanya tuh bagus banget. Oke. Itu emang satu hal yang menjadi pertimbangan banget gitu. Dan buat gue peran apapun juga nggak bisa bergantung sendiri sama karakternya, harus bergantung sama ceritanya dulu. Misalnya lo karakter bagus tapi di ambience atau di lingkungan yang nggak bagus, ngapain lo nggak jadi sesuatu juga gitu di film itu gitu. Iya, sebenarnya bukan karakternya doang sebenarnya. Bukan karakter doang, Ya, tapi the cerita whole the whole plot production ya. skrip dulu sih. Skrip itu dulu. tuh harus oke gitu. Nah, Iya. nanti ketika lo udah milih skrip, lo milih skripnya udah bagus nih. Kalau eksekusinya nggak bagus, juga kacau juga. Iya sih. Nah, kadang ada skrip yang nggak bagus, tapi didirect sama saudara yang bagus, itu jadi oke. Iya. Tapi ada skrip yang bagus banget, didirect sama saudara yang nggak oke, bisa juga nggak terlalu bagus Iya. juga. Banyak lah faktornya, Ci. Kalau lu tanya apa peran yang ingin banget dimainkan Vino ya pasti tetap tergantung Banyak lah, story-nya. karena ya gue juga masih belajar, masih nyari-nyari peran-peran yang mana gitu kan. Ya kalau lu mah udah orang juga nonton lu pasti Vin kalau peran apa aja juga. Ya syukur deh. yang ketiga, kalau nggak jadi aktor nih, apa profesi yang diambil oleh Vino dari aku siapa? Ya, lu siapa? Gue kerja di pertambangan minyak tengah laut kayak gue. Wih. Enggak, tapi gue serius. Serius lu? Jadi gue tuh sebelum masuk ke film kan gue kuliah biasa kan, gue ambil teknik kimia gitu. Di mana? Di Institut Teknologi Indonesia, di German Center di Oh, itu. oke. Dulu punyanya Pak Habibie. Oh ya, tahu gue.
Nah jadi gue setelah selesai itu, gue sempat kerja dulu. Gue sempat kerja di pabrik pembuatan botol Jack D, botol apa Wih, gitu. oke. Botol minuman lah Iya, ya kan. iya, Nah, oke. terus gue ditawarin kerja. Iya. Tapi pas gue ditawarin kerja, kayaknya kok gue nggak pengen langsung buru-buru kerja nih. Waktu itu gue lagi magang sebetulnya, terus gue langsung kerja. Oh gue selesai dulu deh. Habis selesai kerja, terus gue udah mulai dapet tawaran film. Akhirnya gue ngambil satu film, tapi di tengah-tengah gue casting itu gue diterima. Kan waktu kuliah tuh suka lo masukin lamaran-lamaran gitu kan? Iya, nge-apply. Nah setelah salah satu lamaran gue itu dapat di salah satu perusahaan minyak di New Zealand. Nah, minyak awalnya. Oke. Di salah satu oil company gitulah. Nah, jadi gue diterima, tapi gue harus short course dulu atau kayak pelatihan dulu selama 3 tahun di New Zealand. Pada saat itu, sementara, wah itu gue bimbang banget tuh. Ini masa depan gue akan cerah banget nih gue di sini nih, gila kan. Tapi masalahnya gue punya kontrak yang nggak bisa gue tinggalin. Film itu. Dan gue baru pertama kali syuting kan, dan gue ngeliatin kontrak yang ada. Kalau tidak bertanggung jawab pasal ini, hukumannya ini gini. Oh ya? Ada faktor jipernya juga. Dan masalah akan diselesaikan di pengadilan terdekat di kantor polisi. Waduh, ada faktor jipernya juga. Berat. Sama dulu bokap gue tuh pernah ngomong, kamu kalau ngejalanin sesuatu udah nggak usah gosong ngoyo gitu. Dan kalau kamu udah milih sesuatu ya kamu harus konsisten di situ. Ya karena gue udah dapet ini duluan film ini, ya gue harus fair gitu. Ya udah gue ngelepas ini dulu, berharap tahun depan ada applyan lagi, gue bisa ini lagi. Okay. Akhirnya gue ngambil itu. Dulu tuh filmnya adalah 30 Hari Mencari Cinta. Wih, keren lagi film pertamanya. Film pertama gue gitu. Gue lupa 30 Hari Cinta apa Catatan Akhir Sekolah gitu. Nah, udah selesai itu, ya udah akhirnya ternyata yang bener rata, maksudnya bokap gue bilang itu ya udah ternyata gue emang jalan gue di sini. Bukannya gue mau ngelepas kuliah gue sebelumnya, karena bokap gue paling ini banget, lo harus sekolah. Tapi tiba-tiba pas gue masuk sini ya bokap gue malah. Yang mana bapak lu juga, bokap lu penulis juga, kan, Bastian Tito, legendaris Indonesia itu. Apalagi dia juga memerankan karakter di Wiro Sableng. Oke nih, tadi dari @aku siapa sudah dijawab ya dengan jelas. Jadi Vino kalau nggak jadi aktor jadi berkarir di perminyakan dan pertambangan katanya. Iya. Pokoknya gitulah cerita Vino, gitu. Oke. Nah, kita udah ada di penghujung segmen Vin. Yang terakhir gue pengen ngasih terima kasih juga ya buat lo udah datang ke sini, dan gue juga pengen banget nonton Baby Blues. Oke, semuanya yang di sini yang nonton audiens Kincir juga terima kasih. Pokoknya nanti kita nobar sama Kincir ya. Nah, ya. Sama pemerannya juga nih. Aslinya. Oh, Dika ya? Dika. Jadi saya Dinda. Oke, Vin, thank you banget. Thank you banget Andika, thank you banget Kincir. Sekali lagi dong, Vin, kata-kata terakhir untuk kalian semua nih, audiens Kincir, kenapa sih harus nonton Baby Blues? Pokoknya buat audiens Kincir, jangan lupa nonton film Baby Blues tanggal 24 Maret 2022. Kenapa harus nonton Baby Blues? Ya karena sebenarnya film ini nggak penting. Kenapa nggak penting? Tonton deh, lo akan tahu di mana ya. Ya. Buat kalian yang pengen tahu Vino jadi lintas gender dan Aureli jadi lintas gender juga, kalian nonton di situ. Biar film menjadi penting harus ditonton sama lo semua. Oke. Jangan lupa nonton Baby Blues tanggal 24 Maret 2022. Gue Randika dan Vino signing out. Bye bye guys. See you.